Kabar Katolikana, kabar baik untuk Anda. Sobat Katolikana, kita berjumpa lagi di Kabar Katolikana. Kita simak kabar pertama. Polisi segera jadwalkan sidang kode etik untuk Richard Eliezer. Dari Kompas.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diketahui Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut jadwal sidang etik terhadap Baradae akan segera digelar. Menurutnya, vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Richard Eliezer menjadi salah satu pertimbangan Divisi Profesi dan Pengamanan untuk menggelar sidang etik dalam waktu dekat, sehingga tidak perlu menunggu hasil keputusan pengadilan berkekuatan tetap. Dedi mengatakan nasib profesi Baradae akan diputuskan melalui sidang KKEP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menuju ke kabar dari Korea Selatan, seorang uskup Katolik Korea Selatan telah meminta maaf kepada rakyat Vietnam atas kekejaman yang dilakukan oleh tentara negaranya selama Perang Vietnam pimpinan Amerika Serikat. Dikutip dari UCAnews.com, Uskup Uijengbu Monsinyur Peter Lee Ki-hyun dan 12 imam melakukan kunjungan persahabatan ke Keuskupan Lang Son Chao Bang di Vietnam Utara. Mereka juga mengunjungi beberapa situs religi di Vietnam. Ini adalah pertama kalinya seorang uskup Korea meminta maaf kepada orang-orang Vietnam atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Korea setengah abad lalu. Para uskup merayakan misa yang diikuti oleh sejumlah imam Korea dan Vietnam serta umat Katolik setempat di Katedral Santo Dominicus. Uskup Lee yang merupakan Ketua Komisi Rekonsiliasi Rakyat Korea, Konferensi Wali Gereja Korea, mengenang bagaimana mantan teman sekelasnya yang pernah berperang melawan pasukan komunis di Vietnam Selatan meninggalkan panggilan religiusnya. Sejak itu dia merasa bersalah dan penuh penyesalan atas tindakannya setelah dia kembali ke Korea. Sekitar 350.000 tentara Korea Selatan bertempur bersama pasukan Amerika Serikat dalam perang yang berlangsung dari tahun 1964 hingga 1973. Kita tutup kabar Katolikana kali ini dengan menghadirkan informasi dari Elon Musk. Pengguna Twitter terus-terusan melihat cuitan Elon Musk. Apakah algoritma berubah? Liputan6.com menuliskan, sebagian pengguna Twitter mungkin menyadari saat membuka aplikasi Twitternya pagi ini, mereka terus melihat cuitan Elon Musk, sang pemilik Twitter. Hal yang sama dilaporkan oleh The Verge 14 Februari 2023 lalu. Laman For You di Twitter pengguna kini penuh dengan cuitan Elon Musk, hingga balasan cuitan dari dan ke Elon Musk. Memang tidak semua orang terus dibombardir oleh cuitan Elon Musk, tetapi pada Senin sore hingga berita ini ditulis, ada banyak orang merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan biasanya. Sejumlah orang di The Verge pun melihat ada lebih banyak cuitan balasan Elon Musk dibandingkan sebelumnya. Bahkan mereka yang tidak mengikuti akun Twitter Elon pun juga merasakan hal serupa. Perubahan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Elon Musk mengeluhkan bahwa cuitannya tidak mendapatkan cukup banyak jumlah views, yang membuat Elon Musk sempat memecat seorang engineer gara-gara hal tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Zucifer dan Casey Newton dari Platformer, data internal Twitter memperlihatkan meskipun akun Elon Musk naik ke puncak popularitas dalam pencarian pada April 2022, keterlibatan atau engagementnya telah turun secara signifikan. Demikian kabar Katolikana kali ini. Sampai jumpa di kabar Katolikana berikutnya. Demikian kabar Katolikana. Dapatkan kabar-kabar baik lainnya hanya di Radio Katolikana. Sampai jumpa.